Enak banget kan? Pasti penasaran. Dilihat ya resepnya dari awal sampai habis. Mudah, bisa buat buka puasa ataupun buat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Memasuki bulan suci Ramadan, biasanya kalau ibu-ibu atau teman-teman di rumah nih, terutama yang ngekos nih, biasanya suka kebingungan nih untuk masak yang cepat, enak, mudah. Kemarin saya saat istri saya melahirkan, biasa ya pada saat anak kecil itu susah ditinggal. Jadi saya mensiasatinya dengan membuat stok chicken katsu. Dimana bahannya juga simple, kita hanya menggunakan ayam dan breadcrumb. Terus bagaimana sih, biasanya kan banyak ya kita campurkan dengan telur. Kali ini saya tidak menggunakan telur sama sekali, biar bumbunya juga ada. Jadi kita nggak repot banget pakai bumbu-bumbuin sana sini, langsung aja kita menggunakan tepung premix ayam Kentucky. Ya kalau di sini Sri Boga punya yang namanya adalah Izumi Crispy ala Kentucky. Enak banget, udah gurih, nggak perlu repot-repot lagi campur-campur bumbunya. Dan ayam yang saya menggunakan dada ayam atau boneless. Tuh. 1 kilo, ini kurang lebih dapatnya kalau di sini di Jogja itu ukurannya besar-besar ya. Jadi kita dapat kurang lebih adalah 2 pasang dada ayam. Gitu. Dan hasilnya saya bagi menjadi 4, satu dada ayamnya jadi 4. Jadi ini hasilnya ada 8 piece. Karena memang saya lebih suka untuk ukuran yang besar. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung aja ke proses pembuatannya. Langkah yang pertama, dada ayam tadi ini sudah dibagi menjadi 2, di fillet seperti ini ya. Lalu teman-teman tutup dengan menggunakan plastik. Kita pipihkan sedikit saja. Ingat, jangan terlalu keras, nanti hancur. Jadi dia akan sedikit lebih lebar dan lebih rata. Setelah itu saya mau kasih sesuatu yang spesial. Di sini saya punya Emina Mozza Slice. Ini Mozza Cheddar Slice. Ya, malah jadi kayak cordon bleu ya, tapi nggak ada smoked beefnya. Cuma ini udah enak banget nih. Boleh pakai, boleh juga nggak. Kalau yang nggak suka keju, ya tidak perlu menggunakan. Ini taruh aja di tengah-tengah sini. Oke, cantik ya. Cukup 1 aja lah. Tuh. Kalau yang nggak suka kulit, ini dibuang aja. Gampang, tinggal dibuang gini aja. Jadi lebih clean, tanpa lemak berlebih. Habis itu teman-teman berikan sedikit garam. Oke, 2 sisinya ya, secukupnya. Jangan terlalu sedikit, nanti nggak ada rasanya. Tapi ingat, kita punya tepung bumbu juga udah ada rasanya gitu. Jangan juga terlalu over. Ini saya kasih black pepper. Teman-teman juga boleh pakai lada putih biasa. Atau di mix juga oke. Setelah itu, simpan di sini dulu. Nah, cantik. Jadi ini adonannya lagi kan, ayamnya dibagi 2 dulu kayak tadi. Setelah dibagi 2 seperti ini, oke, tutup dengan plastik. Ini ayamnya dari freezer nih, jadi dingin banget. Tuh. Cakep. Jadi lebar sekali. Beri keju mozzanya dan ditutup. Seperti biasa, kita kasih seasoning, garam, nah pasti banyak yang bertanya nih, Mas Bangun, kalau misalnya ini ada keju yang kebuka gini, tenang aja, karena nanti dia akan cover sama tepung bumbunya yang sudah kita cairkan.
Oke, lada. Ya, enak sekali. Yap, seperti ini ya. Tuh. Sampai semuanya habis. Nanti kita lihat hasilnya setelah ini dimarinasi. Cuma 5 menit aja marinasinya. Langsung kita celup dengan tepung bumbu. Celupkan lagi dengan breadcrumb dan kita goreng. Hasilnya kita lihat nanti. Nah, setelah selesai, jadi seperti ini. Jadi ada yang pakai keju, ada yang tidak menggunakan keju. Tadi kalau misalnya saya filletnya pas agak salah, bagian bawahnya terlalu tipis, nggak mungkin kan kita kepuk-kepuk nanti hancur. Ini juga ada beberapa yang sudah rontok-rontok. Tapi tenang aja, pada saat nanti dimasukkan dalam tepung bumbu, insya Allah yang tadi lubang-lubang itu bisa jadi rapat lagi. Ada 2 metode, tapi saya memang tidak ingin menggunakan telur ya. Jadi saya lebih suka yang tidak menggunakan telur. Karena sama aja sih, nggak lembut-lembut banget kok. Ini menggunakan tepung terigu sebagai pembalur pertama. Lalu tepung bumbu. Easy mix di sini. Secukupnya aja. Kira-kira teman-teman mau buat seberapa banyak. Nah, saya akan sedikit tambahkan. Karena memang saya suka rasa gurih dari susu ya. Saya akan tambahkan susu bubuknya sedikit di dalam tepung bumbunya. Sebentar saya ambilkan dahulu. Nah, saya akan tambahkan dahulu susu bubuknya. Ya, 2 sendok cukup lah. Setelah itu kita tambahkan air. Nah, sampai seperti apa kekentalannya? Kayak apa ya? Kayak teman-teman bikin tahu isi gitu ya. Kulit tahu isi. Tahu ya? Nggak encer, agak kental sedikit. Jadi pakai tepung bumbu ayam Kentucky ya. Biasanya kan buat pembaluran terakhir, kali ini kita jadiin bahan celupan. Enak banget, sumpah ini gurih banget. Jadi nggak usah pakai bumbu macem-macem, udah pakai tepung yang ada aja. Karena temanya kan lagi males nih ceritanya. Praktis, enak. Kalau mau bikin sendiri bisa aja, tinggal pakai tepung terigu ninja atau serbaguna. Terus teman-teman kasih lada, garam, ya kan? Mau dikasih pala boleh, terus dikasih kaldu bubuk. Kalau nggak suka MSG nggak usah pakai kaldu bubukan. Ya, garam sama lada aja cukup. Kurang lebih kentalannya gini, tuh. Ya, tidak terlalu cair, juga nggak kental banget. Ya kayak tempe mendoan lah ya. Oke, cakep. Nah, 2 metode ini akan kita bedakan. Hasil akhirnya seperti apa setelah digoreng. Apakah dia akan misah dengan tambahan tepung terigu atau malah justru lebih bagus? Kita akan lihat hasilnya setelah ini. Sambil menunggu, karena saya nggak masuk frozen, jadi saya bisa langsung goreng aja. Walaupun ini masih sore, ya, karena ini cuma buat sampling aja, teman-teman nanti bisa coba buat. Saya tidak menggunakan sarung tangan karena nanti bakal banyak banget yang nempel di sarung tangan ya dari sini. Jadi insya Allah sudah bersih, sudah saya cuci, ya. Urutannya biar gampang, teng gitu ya. Ini yang menggunakan pembaluran dengan terigu. Ya, jadi kita balur dulu pakai tepung terigu. Biasanya kalau yang menggunakan tepung terigu ini untuk pembaluran dengan sistem penambahan telur di celupannya. Tapi saya tidak menggunakan telur. Kita masukkan, jadi satu tangan masukkan ini. Ya, oke. Karena buat dimakan sendiri nanti buka puasa ya. Jadi diobok gini nggak apa-apa. Yang penting tangannya bersih. Satu tangan lagi untuk membalur. Serap. Ya, oke, cakep. Setelah udah kayak gini, tekan. Kenapa ditekan? Untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kebayang nggak? Keren banget hasilnya. Tuh. Kalau ada yang kena misalnya kayak padat di sininya, ada gumpalan, itu jadi bikin keras. Kalau bisa diambil aja, jangan didiamin. Lanjut, yang kedua, tanpa menggunakan tepung terigu. Jadi kita langsung masukkan ke dalam celupannya.
Harus dibolak-balik karena biar dia meresap sampai ke dalam. Ini ada bumbunya, jadi jelas nanti ada rasanya dong pastinya. Tiriskan sedikit, lalu masukkan ke sini. Goyang-goyang. Oke, bagus. Tekan sedikit, balik. Biasanya di bagian atasnya itu masih belum kena. Tekan lagi. Cakep. Wow. Ya, emang ukurannya ada yang gede, ada yang kecil ya, sorry ya, maklum. Motongnya tadi buru-buru. Tuh. Kan malah kelihatan. Ini yang menggunakan tepung terigu, ini yang tidak. Bagaimana bedanya? Nanti yang lainnya akan saya selesaikan, tapi kita harus lihat dulu seperti apa perbedaannya. Kita coba tunggu minyaknya panas sambil saya selesaikan semuanya. Setelah kita selesaikan semua, jadinya seperti ini. Jadi, sorry kalau nggak rata ya. Ini yang ada kejunya lebih tebal. Ini yang ada kejunya lebih tipis, jadi bisa dilebarin lebih maksimal. Nah, biasanya saya sama istri saya konsumsinya untuk satu lembar ini ya berdua. Jadi misalnya sahur atau berbuka puasa ini jadi lauknya. Ya, praktis sih menurut saya. Kita akan bedakan, tadi saya bikinkan yang menggunakan baluran tepung terigu di awal, lalu ditambahkan dengan tepung yang dicairkan. Bedanya apa sih? Sama yang tidak menggunakan tepung baluran terigu. Kita coba goreng yang menggunakan baluran terigu. Kalau dilihat sama teman-teman semua, yang menggunakan terigu dia bisa menyerap tepung cairnya lebih lekat lagi. Cuma biasanya ada kayak pisah sedikit aja, tapi kita lihat dulu. Ini ada tulang ya. Nggak kebuang. Boleh sendok, gimana caranya? Sorry. Ya, kalau bisa dapat minyaknya terendam seperti ini lebih bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka pakai minyak terlalu banyak, bisa menggunakan bantuan sendok atau spatula di kayak bikin martabak telur. Tahu nggak martabak telur kan suka dikepretin minyak tuh, dikepretin apa sih bahasanya ya? Ya, diberikan minyak ini pakai sendok ini, encus gitu kan. Nah, sampai dia matangnya merata karena tidak terendam. Tapi kalau terendam seperti ini, ya udah biarin aja gitu. Lebih enak, pemasakan lebih cepat. Suhunya biasanya kita gunakan 150 sampai 170 derajat Celcius. Jadi itu udah pasti bagus. Boleh lebih dekat lagi Mas Bani, silahkan dilihat. Apinya sedang sajalah. Karena ini dekat banget sama kompornya. Termasuknya apinya besar nih kalau dikomporin. Setting kompor ini agak susah. Tuh, cantik ya. Rapet banget. Apalagi kalau sudah di frozen, aduhai. Nah, bagaimana cara untuk frozennya? Kita siapkan aja plastik. Misalnya, kalau teman-teman punya plastik yang di vakum itu lebih enak lagi ya, atau di sealer. Karena ini saya cuma pakai plastik kiloan biasa yang di warungan. Ya, buat rumah tangga lah cukup, kecuali buat dijual ya. Tuh, biasanya saya taruh satu persatu aja untuk tidak saling lengket. Jadi nggak perlu lagi knowingnya terlalu lama-lama gitu kan untuk misahin. Udah gini aja. Lumayan lah buat sebulan kita berpuasa udah punya stok makanan yang enak, higienis. Wow, cakep banget. Dan yang pastinya adalah mudah banget. Oke, kita masak sampai matang. Sambil saya packing dulu yang lainnya. Cantik banget. Tapi bingung ya jam segini ya Mas Bani ya. Kita udah buat, ini baru asar. Aduh, baru asar. Terus udah saya gorengin lagi. Terus yang makan siapa? Nah, kalau udah ada bunyi kayak kejunya melt gitu keluar, langsung aja kita angkat. Tuh, warnanya cantik banget. Ini udah garing banget. Tiriskan sebentar dan kita tiriskan di sini. Ih, Masya Allah. Dan sekarang yang tidak menggunakan baluran terigu. Kalau saya lihat sih karena tepung yang kita cairkan itu tidak terlalu cair. Jadi menurut saya tidak terlalu masalah atau tidak terlalu signifikan. Tapi namanya trial,
untuk teman-teman semua. Walaupun sederhana, ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita tunggu. Sambil packing-packing lumayan buat sahur ya. Cakep, ini juga sudah mau matang. Nah, dibalik dulu sedikit ya. Tuh, cantik banget warnanya, crispy-nya. Aduh. Jadi coba teman-teman cari breadcrumb yang agak kasar tapi bukan yang keras banget. Ini lembut, termasuknya bukan lembut, Bang. Apa namanya, kayak crispy-nya tuh lebih enak gitu. Dan saat memadatkan itu istilahnya apa ya? Air celupan tadi, tepung celupan tadi jangan terlalu banyak juga dipaksain masuk, nanti jadinya kayak gumpalannya keras. Itu yang bikin jadi kayak batu. Kita matikan apinya, tiriskan sebentar di sini, lalu kita taruh di atas yang uji coba pertamanya. Lihat deh hasilnya. Kalau secara hasil kita lihat tidak jauh berbeda. Tuh. Ini yang pakai tepung, ini yang tidak. Kalau saya jujur, kalau dari rumah kemarin saya bikin, saya nggak pernah pakai tambahan tepung baluran lagi. Tapi kalau teman-teman suka dengan tepung baluran di awal, nggak apa-apa. Karena nantinya juga itu bisa melekatkan lebih baik. Ya, kita lihat hasilnya, nanti kita potong ayamnya. Sambil kita packing terakhir, jadi ini packingnya seperti ini. Nih, gede-gede banget ya. Tuh, sekotak-sekotak gini. Rapat yang penting. Terus nanti kita masukin dalam freezer. Nanti ketika ada kayak pecah-pecahnya atau apa, nanti ketika dia beku dia akan ngeset dan dia akan rapat banget. Dan itu keuntungannya dari di frozen. Jadi hasilnya tidak jelek lagi, udah bagus gitu. Jadi misalnya ada kayak yang retak-retaknya, yang nggak rapihnya. Nah, kita bisa rapihin saat masukkan ke dalam plastik ini. Tuh. Jadi yang tadinya tidak bentuk persegi, atau jadi persegi gitu kan. Tuh. Cakep. Sisa yang tadi yang awalnya sudah masuk duluan di freezer tuh. Ini sudah saya press, saya masukkan dalam freezer. Ada kursi di sini, kita geser dulu. Wow, freezer kita penuh sekali ternyata. Jadi saya taruh aja di sini. Ini juga kita lagi uji coba buat frozen dough, ya kan? Tapi nggak kita tutup bandolnya, ini untuk roti gembong. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita ambil ya. Sesuai dengan uji cobanya, saya taruh sini. Ini yang tidak menggunakan tepung baluran, ini yang menggunakan tepung baluran. Karena di ukurannya juga saya bedakan lebih kecil. Biar enak, yang kita belah itu adalah bagian tengahnya dulu. Tuh. Oh, cakep. Kejunya melt banget. Dan ayamnya ini masih juicy banget dah. Wih. Oh. Dan nih yang saya mau kasih tahu. Kalau kita menggunakan ada tepungnya, biasanya ada kayak ada yang misah sedikit, tapi ini nggak masalah. Sih menurut saya masih aman. Malah justru dia memperbesar volume jadi kelihatan lebih gendut aja. Keren ya? Kejunya melt dan dua-duanya bisa teman-teman aplikasikan di rumah. Jadi bebas lah caranya, mau pakai terigu boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Selamat mencoba di rumah. Saya Bangun Gembil dari Dapur Gembil, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat deh. Nyeh, sih.